Selamat siang. Perkenalkan kami dari kelompok 1 kelas Indralaya yang di sini akan memaparkan materi yang berjudul bioenergetika. Sebelum itu, perkenalkan saya Rahel Dwi Melinda dari Prodi Pendidikan Kimia Universitas Sriwijaya. Saya Dian dari Prodi Pendidikan Kimia Universitas Sriwijaya. Dan saya Yeni Fitriana dari Pendidikan Kimia Universitas Sriwijaya. Perkenalkan, nama saya Diana Sri Ayumela dari Prodi Pendidikan Kimia Universitas Nusa Cendana. Tujuan pembelajaran kali ini adalah mahasiswa menguasai fondasi saintifik pada materi bioenergetika. Teori singkat. Bioenergetika merupakan studi tentang transformasi energi atau aliran perpindahan energi yang terjadi dalam tubuh makhluk hidup. Bioenergetika disebut juga termodinamika biokimia yang merupakan ilmu pengetahuan tentang perubahan energi yang menyertai reaksi biokimia. Semua sel hidup dibekali dengan peralatan hidupnya dalam bentuk perangkat yang kompleks dan sangat efisien dalam melakukan transformasi energi. Perangkat-perangkat ini berdimensi molekul. Satu sel mungkin memiliki beberapa atau banyak macam sistem transformasi energi seluler. Satuan-satuan dasarnya berupa molekul-molekul enzim yang mampu bekerja secara khas dalam mengkatalis reaksi-reaksi kimia dalam sel. Kemudian prosedur. 1. Carilah materi yang berkaitan dengan materi bioenergetika. 2. Kemudian pahami dan videokan. Yang ketiga, lalu edit video semenarik mungkin. Bioenergetika atau termodinamika biokimia adalah ilmu pengetahuan mengenai perubahan energi yang menyertai reaksi biokimia. Bioenergetika mengikuti kaidah umum termodinamika yang merupakan cabang ilmu fisika yang membahas tentang energi dan transformasinya. Pada kaidah pertama, termodinamika menyatakan bahwa total energi sebuah sistem, termasuk energi sekitarnya, adalah konstan. Kaidah ini merupakan hukum penyimpanan energi. Hal ini berarti bahwa dalam keseluruhan sistem tersebut tidak ada energi yang hilang ataupun yang diperoleh pada saat terjadinya perubahan. Akan tetapi, energi dalam keseluruhan sistem dapat dialihkan dari satu bagian ke sistem ke bagian lainnya atau ditransformasikan menjadi bentuk energi lainnya. Sebagai contoh, energi kimia menjadi energi panas, listrik, pancaran, atau mekanis. Selanjutnya, kaidah kedua termodinamika menyatakan bahwa entropi total sebuah sistem harus meningkat bila suatu proses berlangsung spontan. Entropi menggambarkan taraf kelainan atau keteracakan sistem dan akan mencapai taraf maksimal dalam sebuah sistem ketika keseimbangan sebenarnya tercapai. Anabolisme dan katabolisme. Metabolisme dapat dikatakan juga sebagai proses yang dilakukan sel untuk mengatur sumber daya materi dan energi yang dimilikinya. Dalam prosesnya, sel melakukan berbagai reaksi kimia dalam berbagai jalur yang mengubah molekul melalui beberapa tahapan. Terdapat dua macam jalur yang dimiliki sel, yaitu jalur anabolik atau anabolisme dan jalur katabolik atau katabolisme. Anabolisme adalah proses yang memerlukan energi untuk membentuk senyawa-senyawa kompleks dari senyawa sederhana. Hal ini merupakan reaksi reduksi atau penyimpanan energi atau endogenik bila dalam bentuk panas disebut endoterm. Sebagai contoh yaitu sintesa protein. Katabolisme adalah proses memecah senyawa kompleks menjadi senyawa sederhana dengan melepaskan energi. Hal ini merupakan reaksi oksidasi atau pelepasan energi atau yang kita sebut sebagai eksogenik. Bila berupa panas disebut eksoterm. Sebagai contoh yaitu reaksi respirasi aerobik. Perangkaian reaksi eksergonik dengan endogenik. Perubahan metabolit A menjadi metabolit B terjadi dengan pelepasan energi dikaitkan dengan reaksi lain yang memerlukan energi untuk mengubah metabolit C menjadi metabolit D. Sejumlah energi yang dilepaskan pada reaksi degradasi dipindahkan ke reaksi sintesis dalam bentuk bukan panas.
Hubungan energi yang dibawa dari lintas katabolik ke lintas anabolik dalam bentuk yaitu ATP yang merupakan pembawa gugus fosfat yang memiliki energi tinggi dan NADH, NADPH, dan FADH sebagai tenaga reduksi pembawa elektron atau atom H berenergi tinggi. Energi yang berperan dalam metabolisme tubuh ada dua, yaitu ATP yang terdiri dari 4 jenis kegiatan dan NADPH yang itu membawa energi kimia dari reaksi-reaksi katabolik menuju reaksi biosintesis yang memerlukan energi yang berupa dalam bentuk hidrogen atau elektron. Peranan ATP. ATP adalah suatu nukleotida trifosfat yang mengandung adenin, ribosa, dan 3 gugus fosfat. Peranan ATP sebagai pembawa energi terletak pada gugusan trifosfat yang mengandung 2 ikatan fosfoanhidrid. Hidrolisis ikatan ini akan melepaskan banyak energi bebas. Pada semua proses, ATP memegang peranan utama dalam pemindahan energi bebas dari proses-proses eksergonik ke proses-proses endergonik. ATP mempunyai peranan dalam pemindahan radikal fosfat. Peranan ATP dalam bioenergetika biokimia diperlihatkan pada percobaan yang menunjukkan bahwa ATP dan kreatin fosfat dipecah selama kontraksi otot dan disintesis kembali yang tergantung pada suplai energi dari proses-proses oksidatif. Pada reaksinya dalam sel, ia berfungsi sebagai kompleks Mg2+. Berikut adalah siklus ATP dan ADP. Berikut struktur ATP yang terdiri dari adenin, gula ribosa, dan 3 gugus fosfat. Oleh sebab itu, pentingnya fosfat pada metabolisme menjadi jelas setelah ditemukan detail kimia dari glikolisis dan peranan ATP, ADP, dan fosfat organik pada proses ini. Tahapan pembentukan energi dari makanan. Tahapan ini digambarkan oleh Hans Krebs dalam 3 tahap. Tahap yang pertama, molekul-molekul makanan yang besar dipecah menjadi unit-unit yang lebih kecil. Protein dihidrolisis menjadi 20 macam asam amino, polisakarida dihidrolisis menjadi gula sederhana seperti glukosa, dan lemak dihidrolisis menjadi gliserol dan asam lemak. Kemudian pada tahap kedua, molekul-molekul kecil yang banyak macam ini dipecah menjadi beberapa unit sederhana yang memainkan peran utama pada metabolisme. Ternyata, sebagian besar di antaranya, gula, asam lemak, gliserol, dan beberapa asam amino dikonversi menjadi unit asetil dari asetil KOA. Sejumlah ATP dihasilkan pada tahap ini, tetapi jumlahnya kecil dibandingkan dengan diperoleh dari oksidasi lengkap unit asetil dari asetil KOA. Kemudian pada tahap yang ketiga, terdiri atas daur asam sitrat dan fosforilasi oksidatif yang merupakan jalur akhir bersama oksidasi molekul bahan bakar. Asetil KOA membawa unit-unit asetil ke dalam daur ini. 4 unit-unit ini dioksidasi lengkap menjadi CO2. 4 pasang elektron dipindahkan, yakni 3 ke NAD+ dan 1 ke FAD untuk setiap gugus asetil yang dioksidasi. Kemudian, ATP dihasilkan selama elektron mengalir dari bentuk-bentuk tereduksi NAD+ dan FAD ke O2 pada proses yang disebut fosforilasi oksidatif. Lebih dari 90% ATP yang dihasilkan pada pemecahan bahan makanan terbentuk pada tahap ketiga ini. Kesimpulan 1. Bioenergetika merupakan studi tentang transformasi energi atau aliran perpindahan energi yang terjadi dalam tubuh makhluk hidup. 2. Bioenergetika disebut juga termodinamika biokimia yang merupakan ilmu pengetahuan tentang perubahan energi yang menyertai reaksi biokimia. Ketiga, hubungan energi yang dibawa dari lintas katabolik ke lintas anabolik dalam bentuk yaitu ATP, yaitu pembawa gugus fosfat yang memiliki energi tinggi, dan NADH dan FADH sebagai tenaga reduksi pembawa elektron atau atom H berenergi tinggi. Baiklah, sekian pemaparan dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih.